Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tina, saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut dari SDN 1 Karangmulia. Pada kesempatan ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada rekan saya. Saya ditemani rekan saya bernama Sri Endah Yulia yang mengajar di kelas 5. Ya. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah selalu semangat. Alhamdulillah pada hari ini saya akan melakukan supervisi untuk persiapan Ibu besok akan melakukan observasi kelas ya. Baik, untuk agar Ibu ada dalam kesiapan dan rasa percaya diri, untuk itu saya akan melakukan pra-observasi. Baik, yang pertama tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari besok untuk observasi di kelas itu apa saja? Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Untuk kegiatan pembelajaran besok yang akan diobservasi, saya mengambil mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Kemudian tujuan pembelajaran yang akan ditentukan nanti adalah siswa dapat memahami tentang teks prosedur, diantaranya definisi, tujuan, dan ciri-cirinya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menulis teks prosedur, kalimat prosedur tentang sesuatu hal sesuai dengan hobinya dengan menggunakan teks prosedur tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga, siswa dapat memberi contoh teks prosedur yang baik. Baik, ada 3 tujuan pada pembelajaran besok yang akan dilaksanakan, yaitu yang pertama pemahaman tentang teks prosedur, yang kedua menuliskan teks prosedur, dan yang ketiga adalah memberi contoh. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu area pengembangan yang ingin Ibu lakukan untuk peserta didik itu seperti apa? Ya, area pengembangan dari materi ini, yang pertama tentu saja meningkatkan pemahaman siswa tentang teks prosedur. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk mempraktekkan penggunaan teks prosedur dalam kegiatan sehari-hari. Karena teks prosedur ini menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian nanti saya berharap siswa setelah mengetahui cara membuat teks prosedur, kemudian penempatannya bagaimana, nanti diharapkan siswa dapat belajar untuk runut dalam segala hal. Ini mungkin masuk ke dalam salah satu life skill bagi mereka. Baik, jadi area pengembangannya supaya anak mampu memahami tentang teks prosedur dan lebih baiknya nanti bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu ya Bu ya. Kemudian kira-kira model pembelajaran yang akan Ibu terapkan besok itu seperti apa? Model pembelajaran yang akan saya gunakan insya Allah collaborative based learning dengan metode pembelajarannya ceramah dan diskusi kelompok. Baik ya. Jadi model pembelajarannya adalah collaborative based learning. Ya. Selanjutnya strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Strategi pembelajaran yang akan diterapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti pembelajaran akan dibagi dengan dua bagian utama, yaitu dengan ceramah, kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Nah, dalam diskusi kelompok ini anak-anak akan dibagi menjadi beberapa tahap, beberapa bagian sesuai dengan pengelompokan yang sudah ditentukan sebelumnya menurut kemampuan mereka. Baik. Jadi strateginya adalah strategi tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti Ibu akan menyampaikan beberapa konten gitu ya. Ada PPT begitu ya, kemudian ada proses juga nanti di sana dalam diskusi dan ceramah begitu ya Bu ya. Kemudian penilaian atau penilaian yang akan Ibu lakukan seperti apa? Penilaian atau asesmen yang akan dilakukan yaitu menggunakan tes tertulis. Tes tertulis ya. Baik, jadi asesmennya nanti adalah bentuknya tes tertulis. Pertanyaan terakhir ya,
waktu sasarannya ini untuk kelas berapa dan waktunya berapa JP ini? Ya, sasarannya ini untuk kelas 5 dengan waktunya 2 jam pelajaran. Iya, 2 JP cukup ya? Cukup insya Allah. Baik, kalau begitu terima kasih. Nah, mudah-mudahan nanti pada pelaksanaannya bisa dilakukan dengan lancar, Ya, ada kesiapan dan rasa percaya diri ya Bu ya. Ya, Terima kasih insyaallah. untuk waktunya. Ya, sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Baik, alhamdulillah ya. Kita bertemu lagi untuk belajar bersama-sama. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran ini, langkah baiknya kita buka dulu dengan berdoa bersama. Silakan KM pimpin doa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa belajar hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak sekolah? Semua masuk? Wah, hebat sekali ya. Dengan kalian masuk sekolah, berarti insya Allah ilmu akan bertambah. Kalian masih semangat? Masih. Kalau benar masih semangat, coba kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Iya, dengan Ibu ingin kalian berbagi pengalaman. Siapa yang pernah masak mie? Siapa yang pernah masak mie? Masak sendiri atau dimasakkan dengan orang tua? Dimasakin. Kalau masak sendiri kira-kira bisa tidak ya? Bisa. Bagaimana caranya? Coba bagaimana caranya? Kalau kalian lihat di bungkus mie belakangnya ada petunjuknya tidak? Nah, suka dibaca? Nah, jadi itu apa? Petunjuk untuk apa? Memasak mie. Urut-urutan memasak mie. Coba siapa yang tahu urutan pertama apa dulu kalau memasak mie? Membuka mie. Membuka bungkusnya, betul. Terus? Rebus mie. Rebus air. Rebus air, betul. Terus? Masukkan mie ke dalam air. Terus? Apalagi? Siapkan bumbunya. Bagus. Tuangkan mie ke dalam mangkuk yang sudah diberi bumbu. Kemudian apa lagi? Diaduk-aduk. Terus siap disajikan. Ada yang kelupaan tidak ya? Apa yang kelupaan? Nasi sendok. Yang kelupaan ibu pikir ada satu yang terlupa. Apa? Nyalakan kompor. Lupa ya. Kalau mau masak mie kompornya tidak nyala, tidak akan masak. Iya, bagus ya. Nah, dari pengalaman kalian tadi, menurut kalian urut-urutan dalam melaksanakan sebuah kegiatan penting tidak? Nah, penting ya. Nah, kalau pembelajarannya akan kita pelajari hari ini tentang teks prosedur. Teks prosedur ya, di mana di sini dalam pelajaran bahasa Indonesia teks prosedur ini memuat tentang berbagai hal yang berhubungan dengan urut-urutan suatu kegiatan. Tapi kita lihat dulu tujuan pembelajarannya.
Melalui kegiatan ini kita berharap kalian sebagai peserta didik bisa memahami definisi, tujuan, ciri-ciri, struktur, dan penggunaan teks prosedur. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat berbagi cara bagaimana menulis kalimat prosedur untuk mengajarkan sebuah kegiatan, cara melakukan sebuah kegiatan. Kemudian yang ketiga, kalian bisa sebagai peserta didik bisa membuat sebuah contoh teks prosedur dari hobi atau kegemaran kalian, ya. Nah itu. Sebelumnya pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang teks naratif, ya, di mana teks naratif itu adalah sebuah teks yang menceritakan suatu peristiwa secara berurutan dan saling berhubungan. Teks naratif itu kan berupa sebuah dongeng, bisa berupa sebuah cerpen. Nyimak tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Lihat, teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara runut, secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Seperti tadi kalian membuat mie, kan tidak langsung kalian memasukkan mie-nya, tapi kalian harus merebus dulu airnya. Sebelum merebus air, nyalakan dulu kompornya, ya. Jangan langsung airnya masih mentah, kompor belum dinyalakan, kalian sudah masukkan mie-nya. Berarti itu tidak runut, tidak berurutan, ya. Jadi teks prosedur ini dibuat untuk menjadi sebuah petunjuk secara urut dalam menghasilkan suatu karya. Karyanya apa saja? Bisa apa saja, bisa masakan, bisa membuat minuman, dan lain-lain. Kemudian, apa tujuan kita membuat teks prosedur? Tujuannya adalah memberi panduan kepada pembaca untuk menghasilkan karya sesuai yang diinginkan. Tadi kan sudah disebutkan bahwa dalam kemasan mie instan itu di belakangnya ada urut-urutan cara membuat mie. Supaya apa? Supaya mie-nya dapat kamu membuat mie itu sesuai dengan apa yang diurutkan supaya mie-nya berhasil, tidak terlalu kering, tidak terlalu lembek. Jadi bagaimana menghasilkan mie yang pas rasanya, kemudian teksturnya dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, kapan kita menggunakan teks prosedur? Untuk apa teks prosedur itu? Kapan kita membuat teks prosedur? Yang pertama, membuat resep masakan. Tadi sudah contohnya. Kemudian yang kedua, menjelaskan aturan permainan. Aturan permainan biasanya dalam apa? Dalam monopoli, dalam ular tangga. Ada kan aturan-aturannya? Ya, tadi ada yang bermain ludo, ada aturannya. Jadi apa dulu yang harus dikerjakan dari pertama sampai akhir. Kemudian membuat panduan eksperimen sains, ya. Percobaan-percobaan, ya. Kalau membuat percobaan sains tentu saja harus berurutan supaya hasilnya bagus dan tidak membahayakan, ya. Kemudian yang keempat, memberikan arah dan panduan. Memberikan arah dan panduan tentang bagaimana sesuatu bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, bagaimana ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur yang baik, yang pertama memuat alat dan bahan yang diperlukan. Ibu akan memasak sayur lodeh. Alatnya apa? Bahannya apa? Langkah-langkahnya bagaimana? Harus jelas. Kemudian yang kedua, memuat tahap kegiatan yang beruntut. Tahap kegiatannya harus runut dari awal sampai akhir. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang singkat dan jelas. Kalimat perintah singkat dan jelas. Kemudian yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Jadi kan dilakukan. Jadi yang digunakan adalah kata kerja aktif. Urutan teks prosedur bagaimana? Yang pertama harus ada judulnya dulu. Yang kedua ada alat dan bahan. Yang ketiga langkah pembuatan. Yang keempat tips atau kesimpulan. Tips itu artinya supaya bagus bagaimana caranya, tips itu ya, kesimpulan. Kemudian, nah di sini cara membuat contohnya tadi ya, cara membuat mie rebus. Tuh kan kompornya harus nyala. Rebus dulu airnya di atas kompor. Kemudian ketika airnya sudah mendidih, masukkan mie. Kemudian di dalam mangkok masukkan bumbunya, ya. Kalau mie-nya sudah matang, masukkan ke dalam mangkok yang sudah ada bumbunya. Kemudian dihidangkan dengan toppingnya. Ada toppingnya telur dan sayuran. Begitu. Jadi urut-urutannya jangan kamu masukkan telur dulu di mangkok kalau mie-nya belum jadi, begitu ya. Jadi harus runut atau berurutan, ya. Nah, begitu. Terima kasih. Nah, ini penjelasannya untuk teks prosedur ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum Ibu masuk ke kegiatan selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas, ya. Coba kalau Ibu bertanya, selain tadi urut-urutan cara membuat mie, menurut kalian apa lagi kegiatan yang bisa memakai teks? Air, kemudian masukkan juga bahan-bahan sebelaknya, terus dididihkan, gitu. Iya, bagus. Apa lagi? Kalau misalnya seperti ini, Ibu beri contoh. Yang ini nih, ada satu contoh. Nah, bagaimana ini? Membuat nasi dalam penanak nasi elektrik. Urut-urutannya apa dulu? Lihat di sana. Ada angkat nasi, masukkan beras, tekan tombol on atau power, pasangkan steker atau colokan. Mana yang pertama? Lihat di sini. Kalau kita mau menanak nasi, apa dulu yang dilakukan? Bersihkan nasi, terus masukkan nasi, kemudian udah bersih. Jadi masukkan nasi, kemudian tekan tombol power. Pasangkan steker dulu. Kemudian menit. Bisa ya? Jadi selain cara prosedur untuk membuat sebuah makanan atau masakan, bisa juga untuk alat-alat elektronik.
ya, teks prosedur itu. Nah, untuk lebih jelasnya supaya pemahaman kalian lebih mantap tentang teks prosedur ini, Ibu akan memberikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan per kelompok. Tadi setiap kelompok sudah diundi ya, sudah ada bagian-bagiannya mengerjakan tugas ini. Yang pertama, kelompok yang menulis. Siapa? Kelompok yang menulis ya. Silakan. Di sini ada lembar kerja. Kalian diminta untuk membuat teks prosedur tentang cara mencuci tangan yang baik, ya. Jadi nanti caranya kalian gunting cara mencuci tangan ini, ya, gambar-gambar ini gunting, kemudian masukkan ke dalam lembar kerja. Untuk kelompok yang pertama, kalian hanya diminta untuk menuliskan urut-urutannya, ya. Silakan diambil. Untuk yang kelompok 2 mana? Kelompok 2, selain kalian menuliskan urutannya, juga kalian merekam dengan audio bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Silakan. Nah, kelompok 3, silakan kalian selain menuliskan cara mencuci tangan yang baik, kalian juga harus mempraktekannya dengan menggunakan video, ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit, ya. Yang pertama apa dulu, yang kedua apa, yang ketiga apa? Untuk yang audio, silahkan kalian rekam di sini ya. Ini untuk yang video. Oh, video itu? Video mana? Oh, itu ya. Hah? Tentu itu nama. Ya, biar sudah nama. Balik dia gitu nama. So, nanti satu orang memperagakan, yang lain memvideo. Iya, sok cara kerja. Satu apa dulu dari semua urutan itu, yang kalau mencuci tangan satu apa dulu? Lihat gambarnya. Mana? Mana tuh Mami? Mana disuruh nama? Tinggal 7 menit lagi, dipercepat. Yang lain membuat video. Ini yang nempel-nempel, yang membuat video, buat video. Nih. Di sini aja. Apa? Rekam. Jadi siapa pun boleh, siapa aja yang mau membuat ininya, membacakan suaranya. Nggak usah, kan itu kegiatannya cuma satu orang aja yang membaca. Itu kan itu lagi dibuat itunya. Air, kemudian apa sampai 5. Gitu ya. Sok dipercepat. Iya, sok. Sok. Pertama apa dulu? Sok 1, 2, 3 gitu. Itu belum ditulis. Nah, sok. Kalau sini enggak? Nah, biar deh. Pakai suara bisa, misalnya beli sabun gitu. Nah, ulangi, sok. Ini yang seorang pegang gini supaya Najwa lihat apa urut-urutannya. Sok. Nggak usah, itu makan tadi itu mau bikin mie gitu. Sok, cepet. Jadi dari gambar ini Najwa harus bisa mempresentasikan apa kegiatannya. Gimana? Ya, sudah selesai semua ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? 3? Iya, terima kasih. Sekarang silahkan satu orang presentasi ke depan
apa yang sudah kalian kerjakan di lembar kerja tersebut. Silakan. Yang satu. Silakan ke depan. Satu orang cukup lah. Sini ya. Nah. Tangan yang baik. 1. Nyalakan keran. 2. Lalu tangan dibasahi. 3. Lalu tangan digosok ke sabun. 4. Membersihkan tangan yang sudah memakai sabun. 5. Sesudah dicuci, lalu mengulap tangan yang basah dengan handuk kering. Sudah, iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan ke depan. Ya, tinggal rekamannya tinggal dimainkan saja. Sini dia, volumenya diperbesar. Ke sini, depan. Cara mencuci tangan dengan baik. 1. Cuci tangan dengan bersih. 2. Beri sabun kepada tangan kita. 3. Menggosok-gosok tangan dengan sabun. 4. Membilasnya dengan air. 5. Menyusupkan handuk kepada tangan kita supaya kering dan bersih. Iya, sudah. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan ke depan. Bagaimana ininya sudah video? Nah, ini hasil rekaman teman kalian bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Bentar. Keran. 2. Menuangkan sabun ke tangan. 3. Menggosokkan sabun. 4. Basuh tangan. 5. Mengelap jari-jari tangan sampai beberapa. Iya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi jawabannya semuanya sudah betul ya. Yang membasahi dulu tangan dengan air. Yang kedua, menggosokkan sabun. Yang ketiga, menggosok tangan. Karena ada urut-urutannya ya. Kalau mencuci tangan, digosok dalamnya, kemudian sela-sela jarinya ya, digosok. Kemudian kalau sudah, dibilas dengan air dan terakhir dilap dengan kain supaya kering, sampai kering tangan kita. Baru kita boleh mau makan, mau minum atau mau apapun. Jadi tangan kita dalam kondisi yang bersih ya. Nah, Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah mengerjakan LKPD-nya. Ibu ingin memberikan kepada kalian sedikit tes ya. Tes tertulis saja. Jadi kalian Ibu minta untuk menyebutkan pengertian tes deskripsi dan contoh tes deskripsi ya. Sok, silakan ditulis di buku kalian. Nomor 1, deskripsikan pengertian teks prosedur. Siapa yang mau menjawab? Ya, Isni silakan. Ya, bagus, betul ya. Jadi teks prosedur itu untuk memberi penjelasan tentang membuat sesuatu atau mengerjakan sesuatu sesuai dengan urut-urutannya. Bagus. Yang kedua, beri contoh teks prosedur dalam kegiatan sehari-hari. Siapa yang bisa? Ayo. Pak Dio, membuat layang-layang apa dulu? Kalau Arsil membuat layang-layang apa dulu, Arsil? Siapkan apa? Siapkan bambu. Bambu. Terus? Bambunya dirawut. Siapkan benang lalu ikatkan pada bambu. Ya, bagus. Terus? Tempelkan, siapkan kertas. Ya. Gunting kertas sampai
Ya, bagus. Terus sudah gitu? Sudah jadi layangannya? Jadi atau ada lagi? Ya, terus? Lem kertasnya ke pinggir-pinggir, benang gitu. Iya, berarti sudah selesai jadi layangannya. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Ismi dan Arsil yang sudah menjawab pertanyaannya dengan baik. Nah, bagaimana semua anak-anak? Sudah paham tentang teks prosedur? Sudah paham ya? Bisa ya kalian membuat teks prosedur? Kalian bisa menggunakan teks prosedur ini dalam berbagai kegiatan sehari-hari. Kalian mulai dari membuat makanan, mau membuat minuman, ada urut-urutannya. Jadi tadi disebutkan bahwa untuk membuat teks prosedur menggunakan kalimat yang ringkas supaya urut-urutannya jelas gitu ya. Jadi tidak bertele-tele, jadi harus jelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas semua, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa ilmu bagi kalian, membawa manfaat bagi kalian untuk kegiatan kalian sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Garut dari SDN 1 Karangmulia. Pada sesi ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi kelas teman sejawat yang pada hari ini alhamdulillah sudah hadir rekan saya Ibu Sri Endah Yulia dan Ibu Pepe, Ibu Nonon Lailatul Mutia. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Setelah kemarin melakukan observasi kelas, bagaimana perasaan Ibu? Ya, perasaan saya lega yang pertama, yang kedua merasa senang juga ada kegiatan observasi seperti itu karena bisa menambah pengalaman saya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan setelah Ibu melakukan observasi kelas. Pertanyaan yang pertama, apa tujuan pengembangan strategi yang kemarin Ibu terapkan di kelas bersama peserta didik? Ya, terima kasih. Kegiatan pembelajaran kemarin saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Nah, dalam kegiatan pembelajaran ini saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan maksud pengembangan strategi ini dimaksudkan untuk bisa mengakomodir semua kemampuan siswa. Karena seperti kita ketahui dalam satu kelas itu siswa memiliki berbagai macam kemampuan sesuai dengan kompetensi dan minat mereka masing-masing. Jadi tujuan yang kemarin Anda sudah tercapai ya, sudah Ya, terakomodir dengan strategi pembelajaran diferensiasi. Ya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pembelajaran kemarin? Ya, seperti kegiatan pembelajaran pada umumnya di kelas, kita mempersiapkan semaksimal mungkin mulai dari metode, mode pembelajaran dan seterusnya. Tapi kendala mungkin tetap ada saja ya. Seperti yang kemarin kendala yang saya hadapi itu adalah anak tidak aktif gitu, tidak terlalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Itu yang menjadi hambatan kemarin. Jadi hambatannya ada anak itu kurang aktif dan ada kurang percaya diri mungkin ya Bu ya. Iya. Nah, untuk itu adakah rencana ke depan yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah-masalah yang terjadi kemarin? Rencana saya ke depannya yang pertama tentu saja saya akan memotivasi siswa, lebih banyak lagi memotivasi supaya mereka lebih percaya diri, lebih percaya dengan kemampuan diri mereka masing-masing, dengan potensi mereka masing-masing. Kemudian yang kedua saya akan terus mencari model-model dan metode-metode pembelajaran yang terbaik agar bisa membuat pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi anak.
Baik, jadi rencananya nanti akan membuat model-model pembelajaran, kemudian mungkin akan membuat pembelajaran lebih variatif mungkin Ya, Bu, ya, ya, sehingga anak nanti itu lebih tertarik dan lebih percaya diri untuk bisa belajar dengan aktif gitu ya. Kemudian kira-kira kapan nih rencana itu tersebut akan dilakukan? Ya, setelah kegiatan kemarin, saya mulai berpikir bagaimana untuk memperbaiki beberapa kekurangan yang ada. Kemudian insya Allah mulai bulan depan saya akan mencoba, setelah selesai saya akan mencoba untuk mempraktekannya kembali. Dimulai bulan depan, persiapkan dulu mungkin ya Bu, ya. Iya, persiapan dari sekarang. Cari materi-materi yang mendukung untuk dibuat model-model pembelajaran yang menarik begitu ya Bu ya. Kira-kira ini adakah yang akan membantu Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran yang Ibu harapkan? Ya, untuk perbaikan yang akan saya lakukan nanti, tentu saja yang pertama saya karena berada di lingkungan sekolah ini di SD 1 Karangmulia, tentu saja saya akan meminta arahan dari pimpinan, dari kepala sekolah, dan kemudian yang kedua saya akan meminta bantuan dengan berdiskusi, sharing dengan teman-teman sesama guru, rekan sejawat di sini, dan kemungkinan saya juga akan bisa mengembangkannya dengan meminta bantuan kepada sekolah-sekolah terdekat yang tergabung dalam KKG. Nah, gitu ya. Jadi bantuannya berasal dari kepala sekolah ya, mungkin dari rekan sejawat, juga dalam komunitas belajar mungkin ya. Juga bisa mungkin dengan pembelajaran mandiri di PMN Ya, tentu saja itu terus dilakukan. Betul. Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu, dan Ibu sudah menjawabnya dengan sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk waktunya. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depan bisa terlaksana dengan baik, dengan mudah. Untuk itu saya berpamitan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.